Ya bener juga, nilai plusnya Niki itu di situ. Ya. Cuma yang kurangnya dia adalah ya intinya gini, polisi itu tidak akan menahan seseorang, mentersangkakan seseorang kalau tidak ada bukti. Karena dalam hukum polisi itu ada namanya hukum mutasi. Apabila polisi memain-mainkan, menetapkan seorang tersangka atau tidak, itu mereka bisa dimutasi, bisa dipindahkan. Hukumnya ada seperti itu dan ada propam juga, ya kan? Jadi kalau saya melihat berarti ada bukti kalau Nikita Mirjani melakukan pemerasan. Nah, cuman sekarang gini aja, kalau memang Nikita itu bersalah, jalani hukumannya. Bisnis Nikita tinggal dititipkan ke anak, abang kandungnya yang bisa menjalankan. Jadi legowo aja, karena ini buktinya udah ada. Karena kalau dia tidak ada buktinya, Nikita nggak mungkin ditahan, nggak mungkin tersangka. Dah, itu dulu. Tapi sebenarnya gini, banyak kasus-kasus yang lebih berat, banyak kasus-kasus yang lebih jahat, tapi kan prosesnya lambat. Nikita ini cepet banget gitu ya. 3 bulan untuk kasus seperti ini terlalu cepat. Karena jujurnya ada oknum, jadi tidak semua polisi seperti itu. Ini oknum karena saya pernah kena kasus polisinya baik banget, dia bertanggung jawab dan kasusnya selesai. Tapi ada oknum, saya melaporkan kasus penipuan itu nggak jalan. Nah, kan penipuan sama pemerasan hampir beda tipis kan. Tapi kalau Nikita ini dia kayak langsung jalan gitu. Nah, intinya gini aja sih. Ini kan Nikita udah ditahan nih. Ya kan? Udah masuk penjara. Udah bakal minimal 5 tahun dia bakal di jeruji. Nikita kan tahu nih, siapa aja pengusaha, siapa aja artis-artis yang menerima duit money laundry. Bongkar. Ya kan? Biar bareng-bareng masuknya. Pasti Nikita tahu tuh siapa aja. Cuman kalau gue nggak bisa menyebut karena nanti banyak banget. Nanti kan kalau misalnya circle-nya ini bersatu untuk meruntuhkan saya, pasti saya satu lawan banyak pasti kalah. Tapi kalau Nikita kan bongkar itu, dia udah terlanjur masuk penjara, udah bongkar aja gitu. Jadi biar sama-sama masuk penjara kan? Ya nggak, Pak? Ini bicara balik ke materi ya. Oke. Merahnya tentang skincare ya. Oke. Jadi kata dugaan Bang Satria, Satrio ini harus dibongkar dengan kata modus skincare yang tidak terdaftar kotor atau bermasalah ya. Oh ini itu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya masyarakat, jadi sebenarnya 50-50 ya. Intinya gini, ini kan sudah ditangani pihak kepolisian. Oke, jadi netizen, haternya Nikita Mirjani, terus para pelapor Nikita Mirjani, stoplah menghujat, biarkan polisi yang ngurusin ini. Terus hater-hater yang bisa membayar buzzer, udah nggak usah buzzerin Nikita, karena kasihan. Dia masih punya anak, dia sebatang kara, dia pasti stres banget, karena orang kalau masuk penjara tidak akan ada pemasukan, yang ada pengeluaran terus. Jadi stop menghujat Nikita, biar polisi yang mengatur. Dan kalian kan harus berterima kasih sama Nikita juga. Ada beberapa skincare yang layak dipakai oleh masyarakat, ada yang tidak. Nah, sebagian yang tidak layak kebongkar kan? Buktinya yang di Kalimantan atau Sulawesi masuk penjara. Gara-gara siapa? Di Malang. Masuk ya? Itu saya nggak tahu. Saya taunya Sulawesi. Ya, Mas. Nah, itu masuk. Gara-gara siapa? Gara-gara mulut stres, mulut jabir, dan mulut jahanam sini kita Mirjani. Kalau tidak ada mulut jahanam seperti ini kita Mirjani itu bongkar. No, kalian akan tetap terus pakai hidrokinon dan merkuri. Nah, ya jadi secara nggak langsung, ini kita ada benernya, ini kita ada salahnya juga. Salahnya biar kepolisian yang memproses itu, gitu. Kecuali kalau kalian pakai skincare gue terbuat dari emas berlian raja bangsawan Satria Mulia Pataudi, kulit semulus bulu angsa. Nah, itu beda lagi ya. Kalau skincare gue nggak mungkin hidrokinon ya. Kalau nggak muka gue ada keriputan. Nah, jadi kalian tetap harus berterima kasih oleh mulut Nikita. Kalau dia salah, biarkan polisi yang memproses ini. Jadi Nikita akan menjalani hukuman sesuai yang dia lakukan. Nanti kita bakal datang ya sayang ya. Kita bakal nengokin Niki ya. Ya, kita udah janji kita bakal datang Niki, tapi tunggu. Banyak banget makhluk-makhluk pansos yang pansos
Biasa dulu. Kalau kita kan bukan pansos. Kalau kita tuh nggak ada pansosan ya. Kita tanpa pansos. Kita berteman sama Niki tuh udah lama. Netizen udah udah tahu. lama banget. Ya. Mungkin yang masih pada baru-baru ini masih ngerti. Gue dari tahun 90-an kali berteman sama Niki itu. Ya, jadi dulu waktu main sinetron, Mbak udah kayak ade-adean gue. Mbak Visa peran utamanya, Nikita figurannya. Nah, sekarang Nikita peran utama, Mbak Visa juga peran utamanya gitu. Jadi proses banyak di-liku kehidupan dan warna-warna dan perjuangan yang kalian tidak tahu dilakukan Nikita. Nikita mungkin dia huru-hara memusuhnya. Kalau sama gue mah dia baik. Baik. Rama, ya, DM gue ini nelpon malah. Gue yang nggak sempat ngangkat gitu. Jadi karena Nikita pernah minta WhatsApp gue, pernah ngucapin happy wedding buat adik kandung gue, baik orangnya gitu. Tergantung sih orang baik. Kayak kita aja, kita kalau orang baik pasti kita baik kan. Ya, tapi kalau kayak mulut gue aja nih, mulut gue ini kan neraka jahanam. Kalau seseorang tidak punya aib yang merugikan netizen, gue nggak bongkar. Tapi kalau dia punya aib, dia songong, gue bongkar lu. Lu nggak terima, lapor polisi, nanti gue datang klarifikasi ya. Halo, artis lokal macam-macam sama gue bongkar sama kamu aibnya. Untuk artis sendiri kan ini Ya. kan dugaan ada pasal-pasal yang dikenakan oleh si kita itu ada undang-undang ITE kalau nggak salah dan pemerasan dan TPP kan perkara dugaan membongkar skincare yang dugaannya tidak terdata atau ada masalah. Gimana Kak? Dari pandangan seorang kakek yang juga memakai skincare, apakah itu yang terbaik atau gimana Kak? Dan akhirnya kita ditahan. ada nilai plus sama min plusnya ya. Kalau nggak kita ngebongkar, mungkin akan banyak skincare yang apa ya Mas ya, yang bertaburan, yang ada hidrokinon, bahan-bahannya itu iya, bermerkuri atau apa. Iya. Nah itu sih bagusnya Iya. Nikita sih di situ sih, karena akan banyak skincare neraka jahanam. Ya. Dan apa namanya si Niki ini emang kan orangnya ini ya berani ya untuk begitu ya statement seperti itu ya. Ya benar juga nilai plusnya Niki itu di situ. Ya. Cuma yang kurangnya dia adalah mungkin dia ya orang mungkin manusia ada khilafnya ya. Terjadinya seperti itu. Nah, aku menanggapinya Ki, rezeki itu sih nggak akan kemana ya, sudah ada yang ngatur. Seharusnya sih lo jangan kayak gitu. Ini gue kalau ketemu Niki gue marahin bener. Ya. Kalau ketemu Niki ini saking aja gue belum ketemu Niki. Karena kita memang udah janjian udah seminggu yang lalu ya. Iya, mau iya. jemput Niki, Iya. mau nengok Niki. Tapi masih banyak pansus. Kalau gue udah ketemu dia, mungkin bisa nanti kita wawancara lagi. Nanti apa yang diomongin Niki ke gue. Ya. Karena gue sama Niki itu udah kayak adik gue aja sih Niki ini. Jadi apapun tuh Niki tuh pasti cerita. Baik kok, gitu. aslinya ramah sama gua ramah, baik. Nah. Halo Satria gitu. Baik. Nah, gitu. mungkin karena dia sih sempat bilang stres masalah anaknya yang kemarin kan. Ya, uang Jadi, juga pasti duit habis Ya, banyak. pastilah itulah. Nah, sekarang gini, dia juga hidup sebatang kara. Laki gonta-ganti ya. Udah berkali-kali sih si Niki ini udah dinasehatin ya, masih tetap kayak begitu, masih tetap seperti itu tuh dalam arti terlalu kadang selebor ya dia itu ya. Iya. Kemarin udah gua bilang juga hati-hati sama berondong yang baru. Kebetulan terbukti kan. Oke. Tapi nggak ini juga sih. Nggak ini juga. Niki Skuter sih, ya Mas, masih bahas ya. ya Niki nganggapnya sih temen sih itu sih. Tapi yang masalah balik lagi ya yang skincare ini ya. Nah sekarang gue tanya nih, masalah skincare. Oke, Nikita Mirzani membuka masalah skincare yang berbahan hidrogenon dan merkuri. Sekarang Doktif itu siapa? Dokter detektif katanya. Tapi kenapa lu jualan? Hah? Gue tanya. Ya lu juga doktif kalau memang lu nggak terima ada hidrokinon dan merkuri dan planet Mars. Ya lu lapor BPOM yang mengungkap itu semua, bukan mulut lu doktif. Tuh,
ya. Iya. Buat kalian yang menghujat Gitu. Nikita Mirzani, siapapun kalian yang melaporkan Nikita Mirzani, siapa yang kontra sama Nikita Mirzani, Raja Bangsa Satria Muda Pataudi, hadapi gue. Iya, Gua satu lawan benar. banyak. Lapor Bepom. Nah gitu, kalau ya sekarang gitu kan Mas ya. Ya, Kalau masalah Nikitanya salah, Nikita juga salahnya di situ. Dia Iya. mereview, tapi dia jualan tuh juga termasuk iya, salah Nikita maksudnya, itu. maksudnya Jadi gua gini, netral nih. Benar. Masalah dokter juga, dia katanya dokter detektif yang maksudnya yang merazia sampai Z. Tapi kenapa lu jual juga? Nah itu pertanyaan gue. Jualan Nah lu ya. gue pengen ketemu lu nih, udah gue DM nih si doktif ini. Gue pengen ketemu mukanya. Lu kenapa pakai topeng dokter detektif tapi lu jualan sampai malam jam 2 malam, jam 3 malam? Jangan dong, Lu masih kamu jualan jangan gitu. ketemu doktif. Apa? Kamu kan artis, Nah. ketemu sama doktif yang nggak kelas. Enggak, Masa artis nemuin iya dia? Iya sih, bukan. Aku tuh pengen wawancara di podcast aku gitu, di podcast NFC channel lah ya. Itu langsung ketemu apa sih maksudnya? Semua dirazia tapi dia jualan sendiri. Gimana coba? Gitu loh. Ya, Mbak Doktif. Pengen tahu deh, pengen kenal deh sama Mbak. Kita balik ke materi soal perkara yang Niki. kita didahkan. Ini kan konteksnya kata pemerasan secara nalar, secara manusia, Oke. ya kan. Kata pemerasan itu masuk nggak? Maksudnya kan poinnya Oke. dia itu ditawarkan. Oke. Dan Bang Satria melihatnya gimana sih? Ya, kalau dari bukti-bukti yang di-upload di media, memang kalau saya yang sudah berurusan 15 kali ke kepolisian, itu ya ada unsur pemerasan, salahnya si Niki itu. Tapi, makanya saya bilang tadi, Niki lu kan udah masuk penjara. Nah, karena gue sayang sama lu, gue cinta sama lu, gue nunggu janda lu, ya. Nah, jadi gue sarankan, 2 dong nanti, ini janda 1, itu janda 2 dong. Kuat nggak gue? Nah, jadi saran gue karena udah masuk penjara, sekarang lu bongkar-bongkaran aja gitu. Jadi kan lu masuk penjara, lu kan pasti tahu itu ada oknum pengusaha beberapa yang nggak usah disebut siapa namanya, lu pasti tahu karena kita semua tahu yang money laundry, yang usahanya nggak benar, yang ada hidup kanan, bongkar semuanya karena lu udah terlanjur masuk penjara, apalagi mau lu tahan-tahan gitu. Karena kalau 20 tahun tuh minimal 1/4 aja 5 tahun loh. Pengadilan menentukan salah atau tidak bersalah hakim gitu loh. Tapi kalau ada tersangka itu 90% akan mengarah masuk penjara, Mas. Kecuali kalau UU ITE. Kalau UU ITE dia tersangka, nah dia bisa hilang kasus tersangkanya 95% bisa hilang. Tapi kalau ada pemerasan, pembunuhan, perkosaan, korupsi itu susah. Saya ngomongan gue. Nah, 3 bulan lalu kan gue udah ngomong di media lain itu sampai berapa ratus ribu penonton. Gue udah bilang nih, Mir hati-hati karena ini lu bakal masuk penjara. 6 bulan kemudian kebuktikan gitu. Karena gue udah tahu kisi-kisinya gitu. Kak Pista kemarin Ya. pihak dari keluarganya atau anaknya sendiri juga niat untuk mengabdi kepada ibunya sebagai jaminan. Nah kakak sendiri sebagai ibu gimana sih perasaannya? Sebagai si Loli, Iya. sebagai jaminan ibunya. Penangguhan. Ya iyalah namanya namanya anak sama ibu lah apa sih ya. Ya sekarang Loli sama siapa, Mas? Udah, Loli nikah sama gue aja. Sekarang si Loli sama siapa? Karena kan ya semuanya Niki gitu loh. Jadi ya itu udah emang udah ibu dan anak ya. Mungkin shock juga, Loli juga abis ada kasus seperti itu, stres juga melihat Iya. mamahnya kayak begitu. Oh, itu down Ya banget. wow, anak seorang umur dia ya mungkin ya bingung juga. Aduh gimana ini mamahku? Pasti ya sedih lah, sedih. Loli itu udah gak bisa mikir, Mas. Down pasti. Nangis ya. Itu Bang Satria sendiri ada dugaan-dugaan nggak kan di belakang ini kita kan nggak tahu. Ada orang-orang juga yang mengaku juga tidak mengetahui terjadinya kata-kata pemerasan. Apakah itu harus juga masuk dalam proses untuk biar ini bisa terbongkar terang-menerang? Ini sebenarnya nggak perlu diviralin, nggak perlu dikata-katain, dan nggak perlu juga kita berargumen. Ini kan udah kasusnya udah ke cyber jatuhnya. Nah, cyber itu pasti menemukan di belakang ini ada siapa, akan mentersangkakan siapa. Jadi sebenarnya orang-orang yang ikut dalam
kasus pemerasan ini udah tidak akan bisa tidur karena mereka udah tahu nih pasien yang ini gue masuk, kenapa? Karena akan ada cyber. Nah jadi ya udah pasti udah dak-dikduk, udah nggak tenang, mau ada seseorang yang dia sok kaya, naik mobil, sok hedon-hedon, tapi intinya dia udah nggak tenang karena ini kasusnya udah ke cyber. Cyber itu pasti kan, kalau cyber itu kayak kasus korupsi, narkoba, walaupun dia nggak megang HP kita kan bisa dibuka chattingan kita sama orang-orang dari komputer mereka kan, dari IT mereka gitu. Hanya dengan kita kan daftar HP ini pakai kakak. Nah, dari kakak itu, dari kita WiFi, dari nomor HP itulah nanti akan bisa dibuka di komputer dan IT mereka. Jadi percuma mau, bahkan chattingan yang udah dihapus sama orang IT itu bisa dibuka lagi. Nah, jadi ya pasti akan kebongkar nanti. Gitu. Intinya Mas ini sebagai ya paling nggak mengenal seorang kita. Oke. Juga kita latar belakangnya juga baik, kontra juga ada yang kita katakan ada hukum karma, gimana menanggapi? Hukum karma ke Niki maksudnya? Iya. Nah, mungkin gini, kita sebagai manusia kan nobody is perfect ya. Niki pasti punya salah sama orang, terus Niki juga pernah maki-maki orang. Orang-orang yang dimaki itu kan mungkin berdoa, kapan begini, begitu gitu. Nah, itu jadi pelajaran buat Nikmir. Nah, jadi tinggal lagi ke depannya itu aja. Kalau dia bersalah, dia harus menjalani hukumannya karena no choice lagi. Bisnis dititipin sama saudara, terus YouTube kan ada AdSense, terus ada bisnisnya yang mie apa segala macam, itu dititipin ke abangnya nanti bisa ngolah, terus nanti keuangan bisa untuk membiayai anaknya kuliah. Terus ya udah, memang Nikmir itu memang kalau dia terbukti memeras, dia harus dipenjara karena dia harus menjalani hukuman tersebut. Nah, seperti gue bilang lagi balik tadi, karena dia udah terlanjur di penjara, maka bongkarlah semua, dibongkar sampai ke akar-akarnya. Ada yang money laundry, ada yang skincare-nya nggak benar, itu dibongkar aja. Karena pasti banyak yang belum disebut Nikmir tapi belum terkuak gitu. Dan Nikmir tahu gitu. Dan Nikmir itu dengan timnya juga harus apa ya? Kooperatif. Kooperatif itu dalam tuh muncrat gua kan. Kooperatif itu dalam arti gini guys, kooperatif itu muncrat, kooperatif itu dalam arti kooperatif itu dalam arti gini, lu kan jualan juga gitu, tim lu kan jualan juga, lu bongkar-bongkar orang hidrokinon, lu bongkar-bongkar orang merkuri, nah lu harus mempertanggungjawabkan kalau nanti isi dari ingredient skincare lu nggak ada isinya yang begitu-gitu. Gitu, itu maksud saya kooperatifnya di situ. Gitu. Jangan maling trik maling. Udah lu bongkar sana ternyata ingredient dari skincare yang kalian jual ada itunya juga. Gitu. Saya sendiri benar mengenal nggak sih yang pelapor ini dengan itu dokter Lady sendiri? Siapa? Gue. Adiknya temen gue. Adiknya itu Kris Jana. Kris Jana itu suaminya si Siti Badriah. Nah, Kris Jana ini ada 10 judul FTV, SCTV sama gue. Jadi dulu satu kamar sama si Kris Jana. Ke Bogor bareng, ke Bandung bareng. Dan Kris Jana ini, gue tidak pernah menjelek-jelekin dia sama kakaknya. Kenapa? Karena Kris Jana ini teman curhat gue. Kris Jana ini teman baik gue. Bahkan dia bilang sama gue, "Sat, istri gue Siti Badriah suka banget nonton lu kalau ngoceh-ngoceh." Tuh, jadi masa gue jelek-jelekin Kris Jana? Nggak mungkin lah. Kris Jana itu teman-teman pulang pagi ketemu pagi, satu kamar di Puncak, di Bandung. Terus dia juga teman gue curhat dulu waktu ada masalah ada. Jadi gue syuting, duit gue dilariin sama manajer gue. Nah, itu gue curhat ke Kris Jana dan Kris Jana itu tanggap. Kita dulu teman dekat, bukan teman dekat maksudnya ya. Rekan kerja sering ketemu. Nah, apa itu namanya? Nah, kemarin waktu kakaknya si Kris Jana ini peluncuran skincare, itu gue dateng di Hotel Langham. Kalau nggak salah September tahun lalu. Kenapa gue dateng? Gue kan Elmatiana itu kan udah kalau ketemu itu udah kayak kakak ya. Kita bercanda bareng, makan bareng. Nah, Elmatiana ngundang gue, datang dong ke peluncuran Reja Gladys. Gua nggak tahu siapa Reja Gladys awalnya. Terus di mana Mbak? Bilang Ham. Karena Elmatiana baik sama gue datang. Kenapa? Karena IO-nya peluncuran skincare si Reja Gladys itu adalah Elmatiana. Nah, Reja Gladys ini
kalau gue simpulkan dari cerita Mbak Elma, itu dia punya duit. Kenapa punya duit? Karena IO itu dia bayar si Elma Tiana itu 1 miliar. Nah, berarti dia kan punya duit. Nah, kalau duitnya dari mana, ya gue tahu, tapi gue nggak mau bongkar. Jadi kalian aja nebak, oke? Nah, ternyata pas gue dateng ke acara peluncuran Reja Gladys, ternyata ada Chris Jana. Ternyata Chris Jana itu adiknya si Reja Gladys. Oh, jadi connecting. Oh, ternyata ini kakaknya dia gitu. Di situ ada gua dikasih tamu VIP lagi paling depan gitu sama Virus, sama siapa? Sama Adi Elmatiana, siapa sih Sony Septian gitu. Baru itu setahun yang lalu gitu deh ceritanya. Jadi ada connecting kalau ke Reja Gladys. Adiknya dia itu teman gua rekan kerja. Lama, gua ada 10 judul sama dia FTV dulu, gitu ceritanya. Terakhir, apa closing harapan untuk perkara kasus dugaan pemerasan Oke. yang dilakukan, harapannya untuk para skincare ataupun apa dugaan yang dikatakan dihalalkan, gimana nih harapannya? Harapannya adalah ini kan kasusnya udah sampai ke DPR ya. Itu sangat sebenarnya ini kasus nggak penting banget tapi merepotkan DPR, harus turun tangan. Terus juga ini membuat netizen banyak, kan secara nggak langsung netizen nonton-nonton begini psikisnya, mentalnya jadi rusak kan, emosi, emak-emak suaminya nggak diurus, anaknya sekolah dia nggak perhatiin, dia mending nonton TikTok, mending nonton YouTube, apalagi nih berita-berita, anaknya nanti nggak makan, tuh beras nggak kebeli, antri gas LPG nanti dia nggak ikut, nggak bisa makan gitu, itu ngefek semua karena otak masyarakat Indonesia ini sekarang terpengaruh sama media sosial gitu, karena orang kan udah nggak nonton TV kan, sedikit menurun. Jadi maksud gue ini tuh sangat merusak mental masyarakat dan merepotkan DPR harus sampai turun tangan begini. Jadi nextnya janganlah, kalau namanya kita sesama orang Indonesia, ngapain sih kita jualan untuk merusak wajah orang lain gitu. Kalau memang ada indikasi skincare mereka ini ada ingredient yang terkait bahan-bahan negatif itu, tapi kan yang membuktikan nanti pihak hukum. Bener nggak ingredient ini ada membuat kulit masyarakat rusak? Kalau yang di Kalimantan, Sulawesi kan kebukti, makanya ada di penjara. Tapi kalau skincare yang berkasus dengan Nikita yang baru-baru ini belum ada saya lihat kalau ingredient mereka itu ada isinya itu ada ya bahan-bahan negatif tadi itu. Nah itu gue nggak ngikutin yang itu gitu. Nanti biar hukum yang membuktikan. Jadi janganlah, kita kan sama orang Indonesia, kalau jual produk buat nanti skincare berikutnya, janganlah kalian asal laku tapi kalian merusak kulit orang Indonesia, karena kita sesama orang Indonesia ini kan saudara. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sekarang jangan kayak Doktif Nikita, kalau memang ada sesuatu hal ingredientnya itu kalian tahu kalau ini ingredientnya ini nggak cocok, bisa merusak kulit, ya udah kalian tinggal lapor sesuai prosedur hukum aja. Lapor ke BPOM biar BPOM yang ngurus itu. Daripada masuk penjara begini, repot kan?